Terima kasih pimpinan, terima kasih Bu Ketua, Ibu Anggia, dan Pak Adi, dan seluruh rekan-rekan Komisi 6 yang kami hormati. Selamat datang Pak Bobi dan seluruh jajaran. Yang pasti saya ucapkan selamat dulu, mabruk, mubarak, baru berapa hari nih? Belum seminggu ya Pak ya? Belum seminggu. Ya, terima kasih semua jajaran yang hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kehormatan pada sidang pertama hari ini, Pak Adi, kita menghadirkan PT KAINO. Jadi namanya KAINO, karena komisarisnya Said Agil. Jadi namanya PT KAINO. Dan pada sidang hari pertama ini langsung KAI. Selamat Pak Bobi, semoga menjadi KAINO yang benar-benar bisa bermanfaat buat masyarakat ke depan, ya kan? Iya, luar biasa kan KAI ini. Insya Allah semoga, karena mayoritas masyarakat kita, pengguna kita NO Pak. KAI ini ya kan, hampir 60% loh Pak. Data itu Nahdlatul Ulama yang menggunakan, makanya wajar kalau komisaris dan jajarannya termasuk Pak Bobi nanti menjadi Nahdlatul Ulama yang hakiki nih. Gitu insya Allah. Oke, yang itu saya ucapkan terima kasih dan semoga sukses Pak Bobi bersama seluruh jajaran ke depan. Kami harapkan kalau kita berbicara kinerja dari KAI selama ini sudah cukup luar biasa bagus, ya. Baik itu dari laporan kinerja yang tumbuh keuangan laba dan semua KAI selama ini. Sebelumnya Pak Didi, ya tidak ada yang sempurna semua, nobody perfect. Pasti ada kurang lebihnya, tapi kinerja dari KAI selama ini sudah berjalan bertumbuh dengan baik. Ya kan, walaupun ada sesuatu hal seperti KCIC yang mengalami kerugian, ya itu kita harapkan menjadi PR nanti Pak Bobi dan rekan-rekan direksi semua untuk bagaimana bisa mengatasi semua ini. Itu yang kita harapkan. Yang kedua, paling tidak mengevaluasi apa yang terjadi di sebelumnya di KAI, itu yang kita harapkan karena waktu ini kan masih baru Pak Bobi dan direksi, paling tidak harus mempelajari semuanya, ya kan? Kita tidak bisa meminta pertanggungjawaban saat ini semuanya dalam fungsi pengawasan kita karena bagaimanapun juga Pak Bobi dan jajaran direksi akan mempelajari semuanya ke depan. Yang pasti kita butuh inovasi, ya bagaimana KAI ini bisa lebih baik ke depan. Yang kedua, masalah tata kelola, Pak Direksi, kami berharap ini masih terjadi banyak ya masukan-masukan ya dari daerah. Kebetulan saya daerah pilihan saya Jawa Timur 3, Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, tapi Jawa Timur ya pasti ya. Karena kita di situ ada Banyuwangi, ada Daop 8 yang langsung ke Surabaya sekarang, ya kan? Dan teman-teman di situ semua connecting, alhamdulillah kita ada grup komunikasi masukan, pungutan liar yang terjadi itu paling tidak bisa ditekan semaksimal mungkin kalau bisa dengan selesai. Makelar-makelar dan lain-lain itu kasihan kepada masyarakat kita kadang. Itu lalu yang pasti masukan penjagaan lintasan, itu yang perlu kita perhatikan betul Pak. Memang korbannya tidak banyak, paling sebulan satu gitu Pak ya. Dan itu terjadi, tapi itu paling tidak nyawa manusia. Bagaimanapun juga saya terus apresiasi kepada penjaga-penjaga lintasan yang luar biasa. 24 jam mereka menjaga, tapi paling tidak perlu diperkuatkan lagi Pak, pengawasannya dan lebih dimaksimalkan. Lalu tentang kondisi fisik rel yang banyak sering terjadi karena kondisi situasi alam dan lain-lain, itu perlu adanya, selama ini KAI sudah melakukan pengecekan, itu perlu dikelola lagi, ditata betul-betul sehingga bisa maksimal. Itu saya kira. Yang ketiga, rencana kerja saya baca di sini, Pak Bobi, rencana kerja yang sangat luar biasa, banyak kalau saya baca sudah cukup luar biasa, tinggal bagaimana ke depannya dilakukan. Cuma ada satu hal yang saya pingin, roadmap-nya ini dijelaskan tentang rencana kerja untuk uji statis dan dinamis petani pedagang, Pak. Nah, ini yang luar biasa dari KAI. Jadi dia memang menyiapkan gerbong atau sebagai mobilisasi pedagang, dan ini sudah diuji coba kalau nggak salah di Surabaya, Gubeng ya, Gubeng Lamongan, untuk pedagang dan petani. Nah, ini harapan yang sangat luar biasa buat perekonomian kita kalau ini memang dipersiapkan. Ini saya butuh pemaparan bagaimana roadmap-nya ini. Nah ini, dan saya harapkan sebetulnya Pak, sejak zaman Belanda dulu sudah ada kereta api Pak, namanya Panarukan Jember. Dan sampai hari ini rel Panarukan Jember itu masih ada Pak, sempurna. Hampir 90% masih ada rel. Tidak dijual, tidak diangkut Pak, tidak dikiluin. Sudah,
Ya kan? Tahu Pak Bobi ya, teman-teman direksi kan sudah tahu. Daop itu, ya kan? Relnya itu lengkap Pak, tidak dijual loh Pak, aman. Ya, walaupun di situ banyak memang bangunan dan lain-lain yang mungkin bisa diatasi. Kami siap. Pemerintahan Kabupaten Situbondo, Bondowoso yang dilaluin, dan Jember insya Allah ada Gus Rifki di situ dapilnya. Kami akan berkoordinasi bagaimana menata ulang ekosistemnya, ya secara mungkin penataannya gimana, ini bisa dihidupkan lagi sebagai transportasi ekonomi, perdagangan dan lain-lain, sangat bermanfaat sekali. Dan ini wacana yang sudah lama dari KAI yang pernah difikirkan. Nah kami siap, pemerintahan kabupaten siap untuk mendukung bila KAI DOP 8 itu ingin menghidupkan kembali bagaimana sistem aturan tatanannya, termasuk relokasi dan lain-lain, bagaimana ayo kita bersama-sama, ya kan? Itu saya kira. Kenapa? Bu, nggak pakai terowongan ini. Panarukan Jember itu sejak ada sebelum kereta api yang lain ada, zaman Belanda sudah buat Pak, sudah ada pemikiran ke sana. Manfaat ke ekonomi dan semuanya sudah berjalan. Nah cuma vakum, ya kan? Akhirnya berhenti total sekitar berapa puluh tahun yang lalu. Ya kan 70 apa 80 berhentinya itu Pak kalau nggak salah. Nah, itu bisa dihidupkan kembali. Nah itu sangat bermanfaat sekali, luar biasa itu kalau dijalankan. Kami siap mendukung pemerintahan kabupaten, jujur terus terang Situbondo, Bondowoso siap Pak, dan Jember juga saya yakin mereka welcome untuk itu. Dan ini sangat luar biasa untuk KAI, tinggal penyiapan gerbong keretanya aja Pak, saya kira itu. Lalu armada Pak, armada untuk armada tua ini masih banyak di KAI. Paling tidak ada lah revitalisasi, perbaikan armada. Karena terus terang transportasi kereta ini contoh Surabaya, Jakarta, Jakarta, Surabaya. Ditempuh dengan waktu kereta cepat itu Pak, yang sekarang 8 jam kalau nggak salah kan. Pesawat cuma 1 jam Pak. Tapi kereta tidak pernah ada ceritanya sepi. Iya nggak? Dengan harga yang sangat luar biasa, kurang lebih sama dengan pesawat. Harga kereta kurang lebih 1 juta, pesawat juga kurang lebih 1 juta, tapi tidak pernah sepi kereta. Lah itulah motivasinya orang apa namanya menaiki kereta itu lebih happy, dia lebih senang. Dia berangkat malam sampai sana pagi, aktivitas sebaliknya begitu. Dia aktivitas dia lebih oke. Nah paling tidak Pak, ini ada masukan juga. Gerbong yang selama ini dulu ada, tapi setelah itu dihilangkan. Adalah sisakan 1 gerbong untuk kafe, ya kan, untuk ngopi, paling tidak di sini tuh untuk smoking area, Pak. Nah, karena banyak kereta ini tidak ada smoking area, Pak Bobi. Nah, paling tidak dalam kereta ini adalah 1 gerbong. Saya yakin, Pak, saya yakin itu pasti bermanfaat dan menguntungkan buat kereta api, iya kan? Pasti banyak itu. 1 aja untuk kafe, untuk smoking. Karena 8 jam perjalanan jauh, Pak. Di bis saja, Pak, 12, hampir 8 jam, 10 jam, itu ada smoking area di bis. Masa kereta sepanjang itu 1 gerbong, Pak? Saya yakin bisa itu, Pak. Ya, ini aspirasi loh, Pak. Jawa Timur paling banyak ini semua, Jawa ini paling banyak, Pak. Gitu, kasihan, Pak. Dia, gitu loh. Ya kan, nilai kemanusiaan juga bisa diterima gitu. Oke, saya kira itu, dan saya harap nanti untuk roadmap, untuk MRT, LRT, ya kan, BRT dan semuanya yang ada termasuk WOS dan apa, saya bisa dijelaskan penataan untuk kedepannya, Pak Bobi. Saya kira itu kurang lebih itu saja. Saya kira semoga ke depan Pak Bobi sukses bersama seluruh jajaran direksi, sukses KAI-NO. Saya harapkan lebih baik ke depan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa, ini banyak ide dari Pak Nasim kan. Dari KAI-NO sampai gerbong smoking, ya. Cafe smoking. Baik. Saya Radhi Saputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.